أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. Bersyukur pada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas tentang hakikat perjuangan seorang muslim. Hari ini hampir di seluruh penjuru di Indonesia ini banyak orang-orang pada berjuang. Dan ternyata ini perjuangan 2024. Tapi pada hakikatnya kita semua yang hadir di masjid ini maupun orang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, jangankan seorang mukmin, seluruh manusia pada prinsipnya mereka berjuang di atas dunia ini, apalagi kita. Oleh karena itu jamaah berbahagia, supaya apa yang kita lakukan atau apa yang kita perjuangkan ini menjadi bagian ibadah dan mendapat nilai oleh Allah, maka perlu sekali kita niatkan di hati kita bahwa setiap perjuangan kita itu kita menghidupkan keluarga kita menghidupkan memberikan nafkah untuk keluarga kita untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu, kita yang mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Maka itu semua niatkan karena Allah. Dan ingat bahwa setiap perjuangan itu tidak semuanya mendapatkan apa yang kita harapkan. Tidak semua yang kita harapkan itu dengan perjuangan kita lakukan kemudian menjadi kenyataan. Karena bagi seorang muslim perlu diingat bahwa setiap apa yang kita inginkan, maka campur tangan Allah Maha Kuasa sangat kuat di situ. Kita tidak bisa berkehendak kalau Allah belum mengizinkan. Ayo, jamaah soal asal berbahagia. Kita lihat di dalam surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'allah illa ayyasha'allah rabbul alamin. Apabila engkau berkehendak, tetapi sesungguhnya hanya Allah yang bisa berkehendak, karena Allah adalah Maha Pencipta alam ini. Artinya apa? Apapun kehendak kita di atas dunia ini tidak terlepas dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa memperjuangkan apa kita kehendaki sementara itu kehendak Allah belum kita tunaikan? Maka berupayalah kita semaksimal mungkin untuk menunaikan kehendak-kehendak Allah tersebut, sehingga kehendak yang ingin kita dapatkan juga diberikan Allah. Tapi perlu kita ingat jamaah sholat asar berbahagia, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka tidak semua yang kita inginkan kita dapat. Tapi percaya dan yakinlah bahwa setiap apa yang kita butuhkan Allah berikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah itu mengatakan, Allah berfirman, Anna dhulmu inda abdi. Kata Allah, aku ini sebagaimana sangkaan hamba. Kalau di dalam setiap perjuangan kita, setiap usaha kita selalu berprasangka baik pada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan setiap yang kita perjuangkan itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita selalu membuka pikiran kita, setiap kita perjuangkan itu adalah bagian ibadah, dan ternyata apa kita perjuangkan kita tidak kita dapatkan,
maka nilainya sudah diberi oleh Allah sebagai tambahan pahala kita. Jamaah selasa berbahagia, bukankah kita hidup di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Maka semua sendi-sendi aktivitas kita jadikan ibadah. Mau kita dapatkan apa yang kita inginkan atau tidak, maka sesungguhnya itu sudah menjadi catatan oleh Allah untuk menambahkan pahala kita yang kelak akan kita dapatkan di surga. Kenapa kita perlu melakukan itu? Meyakinkan diri kita bahwa perjuangan itu belum tentu kita dapat, tapi kita beribadah pada Allah. Nah, disinilah di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah mengatakan, sawabikul himam la takhdul aswar al-aqdar. Seberapa kuatnya keinginan perjuangan seseorang tidak akan mampu untuk mengungkap takdir-takdir. Betapa banyak orang-orang kita perhatikan dengan sekuat tenaga mencucurkan peluh keringat, kekuatan yang dia keluarkan semuanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi ternyata hasilnya zon. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Ada beberapa orang kita dengar dan kita perhatikan di dalam menyongsong 2024 ini mengeluarkan semua hartanya, sehingga untuk keperluan dapurnya pun dikeluarkan untuk alat-alat kampanyenya. Ternyata tak terpilih. Dan itu sudah terbukti di 2019 yang dengan anggaran yang banyak, ternyata terpilih malah dengan anggaran yang kecil. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menentukan takdirnya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita dengan apa yang kita usahakan, kita lakukan, kita perjuangkan di atas dunia ini adalah bagian dari kita untuk mengais pahala. Dan semua perjuangan kita itu kita niatkan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa? Kita beraktivitas, kita berjuang dengan tenang, karena kita sudah niat ini untuk ibadah kita kepada Allah. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Kalau kita tidak berhasil, kita juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kita niatnya sudah ibadah. Oleh karena itu, maka kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena dengan kegiatan kerja sebelum melakukan sholat adalah pekerjaan yang rutin dilakukan. Ketika zuhur sudah kita niatkan ibadah, kemudian kita keluar mengais rezeki yang kita niatkan itu ibadah, kemudian kita datang lagi ke masjid, kita bersyukur kepada Allah, kita menghamba lagi kepada Allah dengan sholat asar berjamaah. Dan itu adalah proses-proses kita untuk mendapatkan banyak pahala. Kenapa? Semakin banyak pahala kita dengan kita lakukan ibadah karena Allah, maka kita berharap ridha Allah akan dapat kepada kita. Dengan demikian insya Allah surga Allah pun akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf menurut kalami ma yasturun billahi fi sabilillah fastaghfirul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.